Presentasi Universitas Airlangga di EduFair Semak Penabur Gading Serpong. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Anindya Andita, saya perwakilan dari Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Universitas Airlangga. Hari ini saya ucapkan selamat pagi juga kepada Bapak Ibu Guru, siswa-siswi dari SMAK Penabur Gading Serpong, betul ya? Untuk hari ini saya akan memperkenalkan sedikit lah tentang Universitas Airlangga. Nanti dilanjutkan dengan mungkin teman-teman ada yang mau diskusi dan tanya jawab. Saya share screen ya. Oke, sudah terlihat slideshow-nya? Sudah, Kak. Sudah, oke. Jadi mungkin teman-teman di sini, teman-teman adik-adik dari SMAK Penabur Gading Serpong di sini mungkin ada yang belum pernah ke Surabaya atau belum tahu sebelumnya tentang Universitas Airlangga. Jadi kita mulai dari sejarah dulu ya secara singkat. Jadi Airlangga itu adalah artinya sang pemelihara yang merupakan raja di Jawa Timur, kemudian lahir dari pasangan yang disebut dengan Udayana. Kemudian setelah wafat dibuatkan patung yang merepresentasikan Airlangga sebagai Wisnu yang mengendarai Garuda dan membawa guci yang berisi air amerta. Air amerta ini adalah air suci, jadi filosofi yang dibawa pada masa kini yaitu ilmu pengetahuan. Jadi siapapun yang haus akan ilmu pengetahuan, silakan datang ke Airlangga. Nah, kemudian cikal bakal UNER sendiri itu adalah dari Stovit dan Nias, yang merupakan sekolah kedokteran dan juga sekolah kedokteran gigi. Secara resmi didirikan pemerintah Indonesia pada tanggal 10 November tahun 1954. Nah, kemudian status sendiri kita adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Jadi mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman juga tahu dari sekian banyak perguruan tinggi negeri di Indonesia, hanya ada 11 perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Artinya perguruan tinggi negeri ini bisa mengatur manajemen sendiri. Kemudian untuk peringkat dunia, kita ada di posisi 465 dunia. Jadi versi QS World University Ranking kita ada di posisi 465. Kemudian di Indonesia sendiri kita adalah peringkat 4 versi Kemendikbudristek tahun ini 2021. Kemudian Webometrics kita nomor 5. Kemarin juga baru keluar untuk pemeringkatan versi THE. Itu kita di posisi 4 di Indonesia. Nah, untuk di Surabaya sendiri, mungkin teman-teman belum pernah ke Surabaya ya. Jadi kampus UNER itu terbagi menjadi 3, yaitu kampus A, kampus B, dan kampus C. Untuk kampus A sendiri itu terkenal dengan sekolah kedokteran. Ada fakultas Kemudian untuk kampus B itu terkenal dengan Fakultas Ilmu Sosial. Ilmu sosial, ada FISIP, ilmu sosial ilmu politik, ada fakultas hukum, ada fakultas ekonomi dan bisnis, kemudian juga ada fakultas psikologi, ada ilmu budaya, vokasi, dan sekolah pasca. Sekolah pasca ini untuk lanjutan ya, untuk S2 dan S3. Untuk perpustakaan sendiri, kita memang ada di setiap kampus, cuman perpustakaan pusatnya atau yang paling besar itu ada di kampus B. Nah, kampus C terkenal dengan Fakultas Ilmu Sains dan Life Science-nya. Ada kantor manajemen rektorat, ada perikanan kelautan, keperawatan, farmasi, kemudian ada Fakultas Sains Teknologi, kedokteran hewan, kesehatan masyarakat, dan tentu ada perpustakaannya. Nah, selain di Surabaya, kita juga punya
kampus di Banyuwangi, yaitu program studi di luar kampus utama. Namun terbatas ada 4 fakultas saja. Ini bedanya apa sih dengan yang di Surabaya? Sebenarnya sama saja, cuman beda lokasi kuliah saja. Kalau sekarang kan online ya, jadi sebenarnya sama aja. Nah, ini adalah program studi. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung, yang mungkin kelas 12, kelas 10, dan kelas 11 masih bingung, prodi apa sih yang nanti bakal saya ambil, itu nanti teman-teman bisa melihat gambaran prodi-prodi di sini. Untuk Fakultas Kedokteran, itu ada pendidikan dokter dan juga pendidikan bidan. Ada pendidikan dokter gigi untuk Fakultas Kedokteran Gigi, kemudian ada farmasi, ada pendidikan apoteker. Untuk beberapa program studi itu sudah termasuk dengan program profesinya. Jadi misalnya nih, pendidikan apoteker. Nanti teman-teman kuliah 4 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana farmasi, kemudian nambah lagi 1 tahun untuk mendapatkan gelar apoteker. Nah, nanti ketika lulus sudah mendapatkan gelar profesi dan sudah bisa langsung praktek. Misalnya sudah bisa langsung membuka apotek gitu ya. Ini berlaku untuk beberapa program studi, misalnya dokter, bidan, dokter gigi, apoteker, kedokteran hewan, dan juga nurse atau perawat. Nah, ini untuk prodinya yang lain ada di Fakultas Kedokteran Hewan, ada pendidikan dokter hewan, kesehatan masyarakat ada 2, ilmu kesehatan masyarakat dan juga ilmu gizi. Untuk keperawatan ada 1, pendidikan nurse. Untuk perikanan dan kelautan ada aquaculture dan teknologi industri hasil perikanan. Untuk FST, Fakultas Sains dan Teknologi, ini untuk prodi-prodi IPA murni biasanya, dan juga ada tambahan prodi-prodi lain. Kimia, biologi, fisika, matematika, statistik, sistem informasi, ilmu teknologi lingkungan, teknik biomedik, dan lain sebagainya. Untuk ekonomi dan bisnis, mungkin teman-teman dari IPS yang berminat di ekonomi, kita ada 4 program studi, ada akuntansi, manajemen, ekonomi pembangunan, dan juga ekonomi Islam. Ada psikologi, ada hukum, ada ilmu budaya, itu ada 4 program studinya, ilmu sejarah, sastra Indonesia, sastra Inggris, dan juga sastra Jepang. Ini FISIP itu banyak sekali prodinya, mulai dari ilmu administrasi negara, sosiologi, antropologi, komunikasi, hubungan internasional, politik, dan juga ilmu informasi perpustakaan. Ini tadi yang di Banyuwangi, hanya terbatas 4 fakultas dan 4 prodi saja, yaitu akuntansi, kedokteran hewan, kesehatan masyarakat, dan aquaculture. Nah, kita punya fakultas atau sekolah baru mulai tahun 2020, namanya adalah Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin. Ini ada 5 program studi baru, yaitu teknik industri, teknik elektro, rekayasa nanoteknologi, teknik robotika dan kecerdasan buatan, dan juga teknik sains data. Nah, selain program S1 reguler tadi, kita juga punya kelas internasional dan juga prodi-prodi yang menerima mahasiswa asing. Ini beberapa program studi yang punya kelas internasional, dan ada double degree untuk psikologi. Double degree ini kita bekerja sama dengan Queensland University di Australia, jadi nanti skemanya adalah 4 semester kuliah di UNER, 4 semester kuliah di Queensland. Dan itu juga mendapatkan 2 gelar, yaitu Sarjana Psikologi dan juga Bachelor of Applied Psychology. Ini fasilitas kampus yang ada di UNER. Ada BISPLAS, karena tadi terbagi menjadi 3 kampus ya, kampus A, kampus B, dan kampus C, maka disediakan BISPLAS. Ini untuk menghubungkan kampus-kampus tadi, ini juga untuk free untuk mahasiswa, dan bisa naik di setiap kampus. Kemudian ada rumah sakit UNER dan juga rumah sakit khusus infeksi. Ini lokasinya bersebelahan, tapi beda fungsi. Kalau rumah sakit UNER itu yang untuk umum, pasien umum. Kalau rumah sakit khusus infeksi ini khusus penyakit-penyakit tertentu. Karena sekarang lagi pandemi, maka RSKI ini dibuat untuk pasien-pasien COVID. Kemudian ada masjid, ada Airlangga Convention Center, ini gedung yang bisa menampung hingga 8.000 orang. Jadi biasanya ini dibuat untuk menyambut mahasiswa baru dan juga untuk melepas mahasiswa, yaitu untuk
pengukuhan mahasiswa baru dan juga untuk wisuda. Tapi sayangnya karena 2 tahun ini kita lagi di pandemi, otomatis gedung ini tidak dipakai dan sekarang menjadi pusat vaksinasi mahasiswa. Kemudian ada lembaga penyakit tropis, ini adalah tempat penelitian penyakit-penyakit tropis. Di sebelahnya ada Museum Kematian atau Etnografi, ini adalah punyanya Prodi Antropologi. Kemudian ada asrama mahasiswa, mahasiswi juga ada. Kemudian ada Student Center, ini pusat kegiatan mahasiswa. Ada lapangan olahraga, kita ada beberapa lapangan olahraga, tenis, basket, voli, futsal, dan lain sebagainya. Nah, kalau di SMA teman-teman itu kan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ya. Kalau di kampus itu namanya unit kegiatan mahasiswa. Ini banyak sekali pilihannya, jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan minat teman-teman nanti. Kemudian ini adalah prestasi singkat saja. Jadi salah satu UKM yaitu pencinta alam, UKM Wanala itu memiliki target untuk menaklukkan 7 puncak gunung tertinggi di dunia. Dan baru 5 yang tercapai. Terakhir tahun 2017, masih ada 2 target lagi yang belum dilaksanakan. Ini UKM Paduan Suara yang sering sekali mendapatkan prestasi internasional. Kemudian di sampingnya ada salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran yang meraih medali perak pada kompetisi internasional. Nah, untuk beasiswa itu tersedia banyak sekali beasiswa ketika sudah menjadi mahasiswa. Tapi ketika masuk itu memang hanya ada satu beasiswa, yaitu KIP kuliah dari pemerintah. Tapi ketika teman-teman nanti sudah menjadi mahasiswa, itu akan banyak sekali beasiswa yang tersedia. Untuk informasi beasiswa bisa diakses di website ini, kemahasiswaan.unair.ac.id. Oke, kita masuk pada bagaimana sih menjadi mahasiswa Universitas Airlangga. Oke, ini adalah kuota minimum yang ditetapkan oleh LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Sudah 3 tahun terakhir ini untuk segala seleksi masuk PTN itu ditentukan oleh LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Ini adalah kuota minimum yang ditetapkan, tapi UNER masuk dalam PTN Badan Hukum yang di bawah. Jadi untuk tahun 2021 ini, UNER menetapkan kuota untuk SNMPTN 20%, SBMPTN 30%, dan Mandiri 50%. Ini akan berbeda setiap tahunnya, kebijakannya tergantung rektor pada tahun itu. Ini adalah pendaftaran registrasi. Nah, teman-teman ketika nanti mendaftar SNMPTN dan juga SBMPTN itu wajib yang namanya registrasi akun LTMPT. Ini banyak sekali yang kelupaan gitu ya. Jadi saya mau daftar SBMPTN tapi nggak daftar akun, nggak bisa. Jadi yang pertama dilakukan ketika mau mendaftar SNMPTN dan SBMPTN adalah registrasi akun LTMPT. Kita nanti lihat jadwalnya. Nah, ini jadwal ya. Misalnya ini. Sebentar. Misalnya ini, registrasi akun LTMPT tanggal 4 Januari sampai 1 Februari. Sedangkan pendaftaran tanggal 15 sampai 24 Februari. Otomatis kan ada jeda 7 hari ya sebelum pendaftaran SNMPTN. Kalau teman-teman tiba-tiba langsung daftar SNMPTN tanpa registrasi akun, itu tidak akan bisa daftar. Jadi yang berkali-kali saya highlight, yang berkali-kali saya ingatkan bahwa wajib untuk registrasi akun LTMPT. Karena case-nya banyak tahun ini yang tidak registrasi, tiba-tiba mau daftar. Itu nggak bisa. Ini skip aja. Nah, ini adalah kuota sekolah. Nanti teman-teman bisa melihat berapa sih kuota sekolah saya yang bisa mendaftar untuk SNMPTN. Ini untuk jadwal, nah ini untuk persyaratan. Jadi apa sih persyaratan untuk mendaftar SNMPTN?
Untuk sekolah tentu saja akreditasi. SMA Penabur Gading Serpong ini akreditasinya A ya? A, betul. Betul, Kak. Kalau A berarti 40%. 40% siswa eligible yang bisa mendaftar. 40% ini ditentukan oleh sekolah. Jadi siapa sih 40% siswa terbaik, siswa eligible nanti yang bisa didaftarkan SNMPTN. Kemudian nanti sekolah mengisi PDSS seperti biasa. Nah, untuk siswanya sendiri, apa sih yang dinilai? Yang dinilai adalah rapot tentu saja. Rapot dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian prestasi. Prestasi ini bisa prestasi akademik, bisa prestasi non-akademik. Nah, untuk UNER sendiri, yang mendapatkan poin prestasi adalah minimal tingkat provinsi, juara 1, juara 2, dan juara 3. Gitu ya. Atau yang diadakan oleh PTN. Misalnya, teman-teman ikut lomba di Brawijaya misalnya. Juara 1 nih, sudah dianggap tingkat nasional, karena yang mengadakan adalah perguruan tinggi negeri. Gitu. Dan juga selain prestasi akademik dan non-akademik, bisa juga ketua OSIS. Ketua umum OSIS itu kalau di UNER sudah setara dengan prestasi, gitu ya. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang ketua umum OSIS, mau mendaftar SNMPTN di UNER gitu misalnya, nanti bisa meminta surat keterangan ke kepala sekolah. Begitu. Nah, untuk pilihan prodi sendiri SNMPTN, itu ada maksimal 2 pilihan prodi. Dengan syarat kalau teman-teman mau mengambil 2 pilihan prodi, salah satunya harus berada di provinsi yang sama dengan asal SMA. Misalnya Gading Serpong ini kan di Jakarta ya, betul ya? Kalau Banten, Kak. Oh di Banten, berarti Jawa Barat. Berarti misalnya teman-teman memilih 2 program studi nih. Salah satunya harus di Jawa Barat, misalnya di IPB, satunya nanti bisa di UNER gitu. Tapi kalau memilih hanya 1 pilihan prodi saja, itu bebas di mana saja. Nah, untuk SNMPTN sendiri tidak disarankan lintas minat. Itu yang perlu dicatat. Jadi yang IPA silakan mengambil prodi Saintek, yang IPS silakan mengambil prodi Soshum. SNMPTN tidak disarankan lintas minat. Ini adalah rapot-rapot yang dinilai. Jadi untuk IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan Biologi. IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi. Itu. Ini adalah tingkat keketatan, jadi ini juga perlu teman-teman ketahui berapa sih tingkat keketatan prodi-prodi yang saya inginkan. Misalnya ini, gizi. Tingkat keketatannya adalah 3,73%. Artinya apa? Artinya dari 100 yang mendaftar, yang diterima hanya 3-4 orang. Gitu ya. Semakin rendah tingkat prosentasenya, semakin tinggi keketatannya. Jadi yang semakin atas itu yang semakin ketat. Gizi, farmasi, teknik biomedis, kedokteran, sistem informasi. Ini dinilai dari atau dilihat dari peminat yang berapa sih yang daftar dibandingkan dengan kuota per prodinya. Ini untuk Soshum, SNMPTN. Ilmu komunikasi yang paling ketat 4,3%, disusul psikologi, ilmu hubungan internasional, manajemen, ilmu administrasi negara, dan sebagainya itu lagi di bawahnya. Nah, ini kita masuk ke UTBK SBMPTN. Lagi-lagi SBMPTN menggunakan registrasi akun ya, tanggal 7 sampai tanggal 12. Ini gambaran tahun ini ya teman-teman ya. Kalau tahun depan jadwalnya masih belum keluar. Biasanya keluar bulan-bulan Desember atau Januari awal. Pendaftaran UTBK tanggal 15 sampai 1 April. Lagi-lagi ada jeda 3 hari antara registrasi akun dan juga pendaftaran UTBK gitu ya. Jadi benar-benar di-highlight kapan registrasi akunnya, kapan pendaftarannya. Untuk UTBK sendiri biasanya dilaksanakan 2 gelombang. Satu harinya itu ada 2 sesi, sesi pagi dan sesi siang. Ini untuk tesnya, jadi UTBK itu kan ujian tulis berbasis komputer. Jadi tentu saja tesnya menggunakan komputer, kemudian materi tesnya itu ada skolastik dan kompetensi akademik, kemudian kelompok ujiannya itu ada Saintek, Soshum, dan juga campuran.
kelompok ujian itu dipilih berdasarkan pilihan prodi yang akan teman-teman ambil. Misalnya, teman-teman mau mengambil dua prodi, komunikasi dan manajemen gitu ya. Teman-teman langsung aja ambil soshum gitu. Jadi pilihan prodi ini menentukan ujian, bukan berdasarkan asal SMA. Banyak salah paham gitu ya, bahwa saya dari SMA IPA nih mau mengambil dua-duanya soshum. Saya ambil campuran, nggak perlu. Karena kalau teman-teman mengambil soshum semua, ya ambil soshum. Kalau misalnya teman-teman nanti mau mengambil misalnya fakultas kedokteran, manajemen, komunikasi, itu baru ngambilnya campuran. Kemudian kesempatan tesnya hanya 1 kali, 1 sesi, 1 harinya 2 sesi ujian. Ini persyaratan UTBK SBMPTN, nanti bisa diakses di laman LTMPT saja. Jadi yang bisa ikut SBMPTN adalah 3 tahun terakhir. Jadi nanti kalau teman-teman lulus tahun 2022, masih ada kesempatan lagi sampai 2023-2024. Ini tesnya, skolastik dan juga kompetensi akademik. Ini waktu ujiannya, bisa dikasih gambaran saja berapa lama saya harus mengerjakan soal. Nah, ini adalah lokasi atau ujiannya di mana saja. Jadi ada 74 pusat UTBK. Teman-teman nanti bisa memilih lokasi sendiri dan sesi sendiri. Silahkan memilih lokasi ujian yang paling dekat dengan domisili, yang paling dekat dengan rumah. Jadi tidak perlu misalnya teman-teman memilih FK UNER nih. Tidak perlu tesnya harus di UNER, harus di Surabaya, enggak. Teman-teman bisa memilih lokasi yang paling dekat dan pilihannya bebas. Kalau SBMPTN pilihannya bebas ya, tidak harus terbatas dengan provinsi. Ini adalah sesi tadi. Ini biaya pendaftaran untuk Saintek dan Soshum 200.000, kemudian untuk campuran 300.000. Oke, kelewat sebentar. Nah, ini adalah pilihan program studi. Jadi teman-teman nanti untuk SBMPTN bisa memilih maksimal 2 program studi. Itu. Terserah di mana saja boleh. Seluruh Indonesia pilihannya bebas. Ini yang perlu di-highlight yang bawah adalah siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN akan ditolak untuk mendaftar SBMPTN. Jadi teman-teman yang sudah termasuk dalam siswa eligible bisa mendaftar SNMPTN, ditentukan benar-benar pilihan prodinya. Jangan sampai asal pilih prodi, terus saya nggak mau ngambil itu, jangan gitu. Karena kalau teman-teman sudah lolos nih SNMPTN, entah di pilihan prodi 1 atau pilihan prodi 2, kemudian mau masuk atau mau daftar lagi SBMPTN, tentu nggak akan bisa, akan ditolak. Karena tadi sistemnya sama, pakai sistem LTMPT. Ini beasiswa KIP kuliah. Kemudian ini adalah tingkat keketatan untuk SBMPTN. Gizi yang masih menjadi nomor 1, 2,47% dari 100 yang mendaftar yang diterima 2 orang. Sistem informasi, statistik, teknik industri, kedokteran, dan lain sebagainya. Untuk Soshum, semakin ketat, ilmu komunikasi 1,8, hubungan internasional, administrasi negara, psikologi, manajemen, dan lain sebagainya. Nah, untuk jalur mandiri, tahun 2021 ini UNER menggunakan 2 jalur mandiri, yaitu mandiri reguler dan juga mandiri kemitraan. Untuk mandiri reguler, ada ujian tulis lagi. Jadi, teman-teman yang tidak berkesempatan untuk masuk melalui jalur SBMPTN, masih ada jalur mandiri. Untuk mandiri reguler, itu menggunakan ujian tulis, tes lagi istilahnya. Kalau mandiri kemitraan, itu tidak pakai tes, tapi menggunakan nilai UTBK, dan ada satu persyaratan tambahan, yaitu memiliki surat rekomendasi dan juga dukungan finansial dari mitra.
Jadi misalnya teman-teman orang tuanya bekerja di salah satu perusahaan, misalnya di BUMN gitu ya, bisa meminta surat rekomendasi dari perusahaan tersebut, ataupun teman-teman orang tuanya ada yang membuka usaha, punya PT, punya CV, itu juga bisa melampirkan surat dari perusahaan orang tuanya gitu. Ini nggak pakai tes, tapi menggunakan menggunakan nilai UTBK begitu. Ini adalah tingkat keketatan untuk jalur mandiri. Kedokteran semakin ketat untuk di mandiri, karena biasanya kan yang teman-teman tidak keterima SNMPTN, SBMPTN kan larinya ke mandiri. Nah, berebutnya di kedokteran biasanya, 4,27%. Kedokteran gigi, sistem informasi, statistik, dan teknik biomedik. Untuk jalur mandiri soshum, itu politik melejit semakin ketat 7,35, psikologi, ekonomi pembangunan, dan lain sebagainya. Perlu diingat bahwa selonggar-longgarnya prodi semakin bawah gitu ya, itu juga masih ada saingannya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga masih bersaing gitu, walaupun di prodi-prodi yang paling longgar. Ini adalah kontak LTMPT. Nanti teman-teman bisa mengakses di laman ini untuk informasi terbaru. Ini biasanya keluarnya Desember atau awal-awal Januari. Dan untuk website kami ada di ppmb.unair.ac.id. Di situ lengkap mulai dari jadwal, prodi, akreditasi, biaya, dan lain sebagainya, persyaratan di situ ada semua. ppmb.unair.ac.id. Sekian, mungkin kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bisa raise hand mungkin ya, atau bisa melalui chat juga. Saya kembalikan ke Aurel atau Ibu Guru, silakan. Baik, Kak. Sekarang kami akan memasuki sesi tanya-jawab melalui presentasi yang saya akan share. Mungkin untuk Kak Anin, terima kasih. Pertanyaan pertama yaitu secara anonim, jurusan apa yang paling diminati di Universitas Airlangga? Untuk Kak Anindya dipersilakan untuk menjawab. Oh, ini pertanyaannya. Oke. Oke, jurusan apa yang paling diminati di UNER? Kalau untuk yang paling diminati untuk Saintek itu kedokteran, paling diminati gitu ya. Kedokteran gigi, farmasi itu 3 teratas biasanya. Kalau untuk soshum itu biasanya tiap tahunnya berbeda. Kalau tahun ini yang paling banyak diminati adalah komunikasi dan psikologi. Kalau tahun lalu itu manajemen dan komunikasi. Jadi biasanya peminat tiap tahunnya beda. Cuman yang rata-rata yang 5 besar ya tadi komunikasi, psikologi, manajemen, akuntansi. Kalau untuk sainteknya ada kedokteran gigi, dan juga farmasi. Itu yang paling banyak diminati. Oke, terima kasih untuk Kak Anindya atas penjelasannya. Sekarang pertanyaan selanjutnya yaitu dari Johanna Sekar, kelas 10 MIPA 4. Apakah UNR menyediakan pendidikan dokter spesialis? Jika iya, ada apa saja? Kemudian ada juga pertanyaan dari Alan, kelas 12 MIPA 1. Pertanyaannya yaitu, untuk UTBK PTN biasanya dari sekolah atau secara mandiri dengan mengunjungi lembaga tes. Untuk Kak Nindya dipersilakan untuk menjawab. Oke. Yang pertama dulu, pendidikan dokter spesialis itu ada, namanya PDSS, pendidikan dokter spesialis gitu ya. Itu tapi setelah teman-teman menyelesaikan program S1 dan menyelesaikan program profesi. Jadi kalau untuk teman-teman SMA ini, lulusan SMA ini, silakan fokus ke FK-nya dulu, FK S1-nya dulu. Karena kuliahnya juga panjang kan, 4 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran, kemudian nambah lagi 4 semester, biasanya 2 tahun, itu koas ya namanya, mendapatkan gelar dokter. Nanti setelah itu ada ujian nasional lagi untuk dapat DR-nya tadi, kemudian ada internship dan lain sebagainya, baru setelah itu teman-teman bisa mendaftar untuk dokter spesialis. Itu banyak sekali kalau di UNER, ada mulai dari bedah saraf, kedokteran anak, sampai semuanya itu ada, nanti bisa diakses di BPMD itu tadi. Tapi itu
dokter spesialis itu istilahnya S2 gitu ya, spesialis. Jadi teman-teman kalau lulus SMA ya fokusnya ke S1 dulu gitu. Kemudian untuk UTBK biasanya dari sekolah, ini pendaftarnya mungkin ya. Pendaftarannya UTBK itu mandiri, sendiri-sendiri. Karena kan registrasi akun tadi. Jadi teman-teman itu daftarnya sendiri. Kalau SNMPTN tuh masih bisa dibantu sekolah ya, karena PDSS-nya diinput oleh sekolah. Tapi kalau UTBK SBMPTN itu teman-teman daftar sendiri. Daftar registrasi akun sendiri, pilih prodi sendiri, pilih lokasi sendiri, dan lain sebagainya. Itu tadi. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya yaitu untuk kuota 40% yang diambil, apakah keseluruhan total Saintek dan Soshum atau dibagi secara rata? Terima kasih. 40% siswa yang eligible itu paralel, gitu ya. Jadi nanti sekolah yang menentukan lah 40% itu siapa saja yang bisa mendaftar SNMPTN, nanti datanya diinput ke LTMPT, kemudian nanti akan diseleksi. Gitu. Jadi kalau untuk SNMPTN itu saingannya sekolah dulu teman-teman. Jadi teman-teman bisa memperkirakan dulu di sekolah saya berapa sih yang daftar ekonomi misalnya. Saingan saya di sekolah untuk mendaftar ekonomi itu berapa. Jadi teman-teman bisa memperkirakan dulu di sekolah, nanti setelah mendaftar itu tadi, baru nanti saingannya secara nasional. Begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Yufens kelas 12 IPA 3 ingin bertanya, untuk psikologi yang dipelajari itu masih secara umum atau sudah menjurus? Seperti misalnya psikologi remaja, psikologi anak, dan lain sebagainya. Dipersilakan untuk Kak Anindya untuk menjawab. Oke, untuk psikologi itu untuk semester 1 atau awal-awal kuliah itu umum dulu. Kalau psikologi di UNER itu IPS ya teman-teman ya, bukan IPA. Atau Soshum. Jadi masuknya Soshum, bukan Saintek. Kalau psikologi itu biasanya awal-awal itu mempelajari secara umum, nanti sudah masuk semester 5 atau semester 6 itu sudah mulai peminatan. Peminatan ini biasa di misalnya psikologi klinis, atau psikologi pendidikan, atau psikologi sosial, itu mulai semester 5 atau 6. Itu nanti kepentingannya adalah untuk mengambil skripsinya. Skripsi saya mau fokus di peminatan yang mana. Gitu. Jadi kalau untuk dari awal ya secara umum dulu, nanti baru peminatan di masing-masing tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pulung Samudra kelas 12 MIPA 6, yaitu pada jalur seleksi SNMPTN kira-kira berapa kisaran persentase siswa yang diterima untuk setiap provinsi, misalnya Provinsi Banten. Untuk Kak Anindya dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Oke, kalau SNMPTN itu tidak ada kuota provinsi, nggak ada juga putra daerah itu nggak ada. Jadi secara rata. Kalau SNMPTN itu kan biasanya dilihat dari nilai rapot ya. Jadi nanti teman-teman nilai rapotnya akan disaingkan secara nasional, berada di posisi berapa, apakah keterima, kekat untuk masuk prodi atau enggak gitu. Jadi tidak ada kuota di Banten tuh berapa, kuota di Jakarta tuh berapa gitu nggak ada. Biasanya adanya kuota sekolah. Kalau teman-teman kalau teman-teman misalnya ada SMAK Penabur Gading Serpong yang sudah diterima di UNER gitu ya sebelumnya, itu akan lebih mudah untuk memberikan kuota tambahan gitu karena sudah ada gambaran, oh SMA alumni SMA Gading Serpong ini di UNER itu prestasinya baik, nilai IPK-nya bagus, itu akan bisa menambah kuota untuk tahun depannya untuk SNMPTN begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Yurika Kuanesha, kelas 10 IPA 3. Pertanyaannya adalah, apakah ada program pertukaran pelajar dari Universitas Airlangga? Untuk Kak Anindya, dipersilakan untuk menjawab. Ya, untuk pertukaran pelajar pasti ada. Student exchange itu pasti ada. Setiap prodi itu biasanya punya kerjasama dengan universitas tertentu di luar negeri. Misalnya saya dulu komunikasi, karena komunikasi itu punya program dengan Chonam National University di Korea, atau di Chulalongkorn
university di Thailand. Itu setiap prodi pasti punya kerjasama dengan universitas lain. Atau juga teman-teman bisa melalui lembaga yang namanya Airlangga Global Engagement. Gitu. Nanti akan difasilitasi teman-teman student exchange, itu biasanya ada program, misalnya kalau program budaya aja itu 2 minggu atau seminggu, nanti teman-teman juga bisa misalnya pertukaran 1 semester atau 1 tahun, itu juga banyak pilihannya, begitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Jessica kelas 10 IPA 5 mengenai biaya untuk masuk ke Fakultas Kedokteran. Untuk Kak Anindya dipersilakan untuk menjawab. Oke, kalau biaya itu kalau teman-teman itu nanti keterima melalui jalur SNMPTN dan juga SBMPTN, akan ada satu pembiayaan yang namanya uang kuliah tunggal. Itu teman-teman hanya perlu membayar tiap semester saja tanpa uang gedung, dan besaran biaya kuliah per semester tadi ditentukan dari penghasilan orang tua. Jadi ketika sudah diterima nih, misalnya melalui jalur SNMPTN dan juga SBMPTN, itu nanti akan ada verifikasi data. Misalnya penghasilan orang tuanya berapa, rekening listriknya berapa, kepemilikan rumahnya seperti apa, gambaran rumahnya, kepemilikan kendaraan, dan lain sebagainya. Itu nanti akan diverifikasi dan ditentukan biaya kuliah saya masuk golongan 1, 2, 3, atau 4 gitu. Yang 4 itu yang paling tinggi. Kalau FK, setahu saya itu mulai dari 500.000 yang paling rendah sampai 25 juta per semester gitu. Tanpa uang gedung. Tapi kalau teman-teman diterima melalui jalur mandiri, itu ada namanya uang kuliah awal atau semacam uang gedung. Kalau FK, kalau tahun ini uang UKA-nya 99 juta, nanti UKS-nya atau UKT-nya per semesternya 15 juta. Begitu. Dan di informasi tiap prodi itu beda ya. Jadi teman-teman misalnya ada satu sekolah nih, diterima di FK dua-duanya. Bisa saja uang kuliahnya beda, karena penghasilan orang tuanya beda. Tapi kalau mandiri itu sudah paten lah istilahnya, sudah ditentukan segitu besarannya. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya yaitu... Ya, sambil menyampaikan waktu ya Aurel ya. Waktunya masih ada 6 menit Aurel. Ya, terima kasih Bu. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Celia Clarissa kelas 12 IPA 1. Untuk koas FKG, apakah disediakan rumah sakit gigi atau harus mencari pasien sendiri? Dipersilakan untuk Kak Anindya. Ya, kalau koas FKG itu ada fasilitas tadi, rumah sakit gigi dan mulut. Biasanya memang itu dibuka untuk umum. Pasien-pasien itu nanti akan diperiksa oleh koas dulu, tapi juga ada beberapa koas yang biasanya mencari pasien sendiri. Tapi ada namanya fasilitas rumah sakit gigi dan mulut, dan itu dibuka untuk umum. Jadi bisa menerima pasien umum. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir, yaitu dari Karin Natasha, kelas 10 IPA 4. Apakah di Universitas Airlangga ada jurusan dokter kecantikan? Terima kasih. Kalau untuk S1-nya hanya ada dokter umum. Kalau dokter kecantikan itu nanti masuk spesialis. Ya, masuk spesialis. Kalau teman-teman kalau nanti masuk stase koas, itu kan ada stase-stasenya ya. Stase kedokteran anak, stase bedah, stase kecantikan, dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman bisa merasakan tuh biasanya 2 atau 3 bulan di satu stase, kemudian pindah-pindah lagi. Tapi untuk fokus pada kecantikan, estetika bedah itu tadi, nanti masuknya spesialis gitu. Baik, sekarang sesi tanya jawab itu sudah selesai. Sebelum menutup acara kali ini, apakah ada hal terakhir yang mau disampaikan oleh Kak Anindya? Oke, buat teman-teman dari SMAK Penabur Gading Serpong ya, yang pasti kalau untuk khususnya kelas 12 ya sebentar lagi akan masuk kuliah, benar-benar ditentukan pilihan prodinya. Jangan sampai salah prodi, jangan sampai salah pilihan. Karena kuliah itu kan nggak sebentar.
minimal 3,5 sampai 4 tahun gitu ya. Jangan sampai waktu 4 tahun itu kalian gunakan untuk belajar hal-hal yang tidak disukai gitu ya. Kalau teman-teman 4 tahun itu memilih prodi sesuai minat, sesuai hati, otomatis akan lebih semangat belajarnya, otomatis hal-hal lain akan mengikuti, prestasi, keaktifan, dan lain sebagainya. Jangan sampai tadi salah prodi dan terus belajar, karena saingannya juga se-Indonesia, nggak cuma saingan sekolah. Jangan lupa juga minta restu orang tua, berdoa, dan pasti harus yakin kalau saya bisa. Itu tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Anindya. Sekarang acara kita pada sesi kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk Kak Anindya selaku pembicara dari Universitas Airlangga, serta terima kasih juga untuk kepada Bapak Ibu serta teman-teman peserta yang sudah mengikuti acara kali ini dengan baik. Diingatkan sebelum meninggalkan Zoom meeting untuk mengisi presensi yang telah diberikan melalui chatbox Zoom. Sekarang kepada seluruh peserta diizinkan untuk keluar Zoom. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin live ya. Iya, Terima kasih Kak Anindya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Anin. Iya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih untuk semua hadirin.